Yang wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah meyakini bahwasanya segala keputusan adalah keputusan Rabbul Alamin. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi dia untuk bersabar. Bersabar dalam bahasa Arab artinya diambil dari habsu, yaitu menahan. Mungkin hatinya bergejolak tapi dia tahan. Mungkin lisannya ingin teriak tapi dia tahan. Mungkin dia ingin mencabik-cabik rambut, ingin melempar, ingin membanting, ingin merobek baju, dia tahan. Di situ dia dapat pahala karena dia menahan jiwanya, nafsunya yang ingin menunjukkan ketidakrelaan, ketidakpuasan, tapi dia tahan. Nah, orang yang seperti ini, dia bersabar seperti ini, maka dia dapat pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan tentang kiat-kiat agar kita bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan ini tidak semuanya sesuai dengan kehendak kita, ya. Betapa sering kejadian-kejadian yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu sudah sunnatullah, sudah konsekuensi kehidupan, bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, ya. Namanya ujian itu artinya kejadian hal-hal yang tidak sesuai dengan hasrat kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Oleh karenanya ketika seorang diuji dengan hal-hal yang tidak dia disukai, ya, dia berusaha untuk bersabar. Kalau dia tidak bersabar, maka dia terjerumus dalam dosa, ya. Kalau dia sudah bisa bersabar, ya, dengan tidak melakukan sifat jaza itu melakukan sikap-sikap yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah, seperti ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akan hal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang ketika terkena musibah lantas dia memukul-mukul pipinya, wa syaqqal juyuba, merobek-robek bajunya, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini adalah sikap orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkata-kata atau bersikap yang menunjukkan ketidakridhoannya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ini adalah perbuatan tercela, bahkan dosa. Sehingga orang yang seperti ini ketika diberi musibah dan dia bersikap dengan sikap demikian, maka musibah tersebut dia tidak mengurangi dosa-dosanya, tidak mengangkat derajatnya, bahkan semakin memperburuk dirinya, karena Rasulullah mengatakan, "Laisa minna," bukan dari golongan kami orang yang seperti ini. Kita tidak seperti mungkin ajaran agama lain yang kalau ada orang yang terkena mengalami kematian, maka kemudian dia meratap, merintih, berteriak-teriak, ya. Bahkan bangga kalau bisa meratapi mayat yang meninggal, ya. Sampai di antara mereka ada yang kalau ada yang meratapi, meraung-raung, malah dikasih uang, ya. Seakan-akan suatu kebanggaan bisa meratapi mayat yang meninggal. Islam tidak demikian. Bahkan perbuatan seperti ini, an-naihah, wanita yang meratapi orang yang meninggal, teriak-teriak, maka berdosa, diancam dengan siksa
neraka jahanam jika meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang ditimpa dengan musibah yang tidak sesuai dengan keinginannya, jika dia tidak bersabar, maka dia tidak dikurangi dosa-dosanya, tidak diangkat derajatnya, bahkan semakin apa? Terpuruk. Yang wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah meyakini bahwasanya segala keputusan adalah keputusan Rabbul Alamin. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi dia untuk bersabar. Bersabar. Bersabar dalam bahasa Arab artinya diambil dari habsu, yaitu menahan. Mungkin hatinya bergejolak tapi dia tahan. Mungkin lisannya ingin teriak tapi dia tahan. Mungkin dia ingin mencabik-cabik rambut, ingin melempar, ingin membanting, ingin merobek baju, dia tahan. Di situ dia dapat pahala karena dia menahan jiwanya, nafsunya yang ingin menunjukkan ketidakrelaan, ketidakpuasan, tapi dia tahan. Nah, orang yang seperti ini, dia bersabar seperti ini, maka dia dapat pahala yang besar. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan pahala yang besar bagi orang yang bersabar, ya. Ya, sampai disebutkan bahwasanya sabar dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 90 tempat dalam Al-Quran. Ini model pertama yang dianjurkan bersabar. Yang berikutnya, jika seorang bisa bersabar, dia naik pada derajat berikutnya, itu ridho. Ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho artinya dia bukan hanya bersabar, dia ridho. Kalau bersabar ada sesuatu yang membuat dia untuk menahan. Dia ingin berontak tapi dia tahan. Dia ingin teriak tapi dia tahan. Itu namanya bersabar. Itu sudah dapat pahala. Nah, kalau dia bisa melatih dirinya dengan melakukan perenungan-perenungan, maka dia bisa naik pada derajat apa? Ridho. Dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha setelah keputusan, setelah keputusanmu. Karena tidak semua orang bisa bersabar, bisa ridha. Ada orang bersabar namun dia belum sampai pada derajat apa? Ridha, ya. Dan kalau dia bisa hebat lagi, dan ini sangat sulit, dia sampai pada derajat bersyukur atas musibah yang menimpanya. Tapi ini derajat yang sangat-sangat sulit. Yang penting kita tidak sampai pada derajat jaza tadi, ngamuk, meronta, semua perbuatan, semua ucapan yang menunjukkan kita tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu ketika ada musibah, manusia bermacam-macam. Ada yang jaza tadi, tidak sabar, ini berdosa. Kemudian ada yang sabar, ini terpuji. Lebih tinggi lagi apa? Ridha. Lebih tinggi lagi apa? Bersyukur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bagian ini kita akan bahas bagaimana agar kita bisa ridha dengan keputusan Allah yang tidak sesuai dengan hasrat kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena sebagaimana saya katakan, dalam kehidupan ini banyak sekali perkara-perkara yang di luar daripada keinginan kita. Kita ingin berlayar menuju ke utara, ternyata angin berhembus menuju ke selatan. Itu sering terjadi. Kita ingin berlayar menuju ke timur, ternyata angin berhembus menuju ke barat. Inginnya A, Allah kasih keputusan yang B. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, berikut kiat-kiat yang membantu kita untuk bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita sukai, kita yakin semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan apa? Qaddarallah wa masya fa'al. Wa masya fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini perkataan yang kalimat yang sangat kuat. Ini semua sudah takdir Allah. Kalau kita mengatakan sudah takdir Allah, artinya ini tidak bisa kita terlepas darinya. Keputusan ini kita tidak akan bisa terluput darinya. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah catatkan akan menimpa kita. Enggak mungkin kita kabur.
Dan di antara wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna, engkau harus yakin, anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Ini keyakinan mendasar bagi setiap orang mukmin dan mukminah, bahwasanya semua yang terjadi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia kabur dari keputusan tersebut. Allah telah mencatat musibah tersebut 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwasanya Allah telah mencatat takdir seluruh kejadian-kejadian 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya sakit, ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rugi, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Saya terkena kecelakaan, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa saya hindari. Ya, tentu ada sebab-sebabnya, tapi ini semua sudah tercatat. Ya. Saya qadarullah ternyata dicerai oleh suami, sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditakdirkan menjanda, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu? Saya ditakdirkan dipoligami, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, semuanya sudah takdir, ya. Yang baik maupun yang buruk sudah tercatat. Kita memang bisa berusaha, kita bisa berencana, kita bisa buat skenario, tapi semua yang terjadi semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini semua sudah ditakdirkan, ini sangat meringankan beban dan buat kita ridha, karena kita tahu yang mentakdirkan ini semua Tuhan yang maha luas ilmunya, yang maha mengetahui kemaslahatan saya, yang tahu yang terbaik bagi saya, ya, yang sangat sayang kepada diriku lebih daripada ibuku terhadap diriku. Kalau kita seperti itu, kita bisa ridha. Makanya Allah puji, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah dalam surat Taghabun, tidak ada satupun yang musibah yang menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah apapun kecuali dengan izin sama Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi musibah tersebut. Kemudian kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Al-Qamah ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, ar-rajul ladzi asabatu musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ini Allah ceritakan tentang seorang yang dia terkena musibah, maka dia tahu annaha min indillah, dia tahu musibah tersebut dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Allah yang kasih musibah tersebut. Dia mau salahkan siapapun yang menyebabkan dia terkena musibah, tapi semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayarda, maka dia pun ridha dengan keputusan Allah tersebut, wa yusallim, dan dia pasrah. Jadi ketika kita dapati seorang tidak ridha dengan takdir, biasanya tidak ridha dengan musibah, berarti dia kurang beriman kepada apa? Takdir. Apakah ada di antara kita lebih hebat sehingga menyalahkan Allah salah keputusan? Enggak mungkin. Apa yang diputuskan oleh Allah itu yang sudah termatang, terhebat, terbaik, teradil yang sudah Allah putuskan. Maka ketika dia tahu ini sudah ditakdirkan, selesai. Apa yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah. Kita jalan ke injak paku, sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Apapun. Saya sering bilang, pokoknya kalau kita pulang ke rumah diomelin sama istri, ini omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sama suami juga gitu, ngomel istri bilang gitu, "Mas, omelanmu ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Saya tidak bisa menghindar dari omelanmu, Mas." Mau apa lagi? Ketika seorang meyakini ini sudah digariskan, selesai, dia bisa ridha. Dan subhanallah, akidah ini diyakini oleh banyak orang, oleh mak-mak, oleh mbah-mbah. Saya betapa sering dengar ibu saya yang rahimahullah dulu tidak ngaji, tidak seperti kita ngaji sekarang, tapi sering ada, wah sudah takdir mau diapain, sering ngomong gitu. Sudah takdir mau diapain, sudah digariskan oleh Allah yang kuasa mau diapain.
Itu keluar dari mulut seorang wanita yang mungkin tidak ngaji seperti ibu-ibu yang ada sekarang. Orang awam, ya. Ini di antara hal yang membantu kita untuk ridha. Kita tahu ini sudah takdir, enggak mungkin kita hindari, mau diapain. Ini yang pertama. Baik. Kiat yang kedua, agar kita bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan, yang memilukan hati, yang buat kita menangis, yang buat hati kita teriris-iris, adalah kita yakin ketika semua sudah ditakdirkan, Allah sudah menetapkan bahwasanya kita akan mendapatkan kebahagiaan sekian banyak dan akan mendapatkan musibah sekian banyak. Dapatkan kebahagiaan sekian banyak dan mendapatkan musibah sekian banyak. Jatah musibah tersebut sudah Allah tuliskan. Misalnya seumur hidup kita dapat musibah 100 kali. Misalnya, sudah tertulis. Entah kita tidak tahu berapa bilangan musibah tersebut. Ketika musibah tersebut menimpa kita, kita tahu bahwasanya jatah musibah sudah berkurang. Sudah kena nih, masih ada sisa, tapi sudah berkurang. Sudah berkurang. Bahkan terkadang seorang ditimpa dengan musibah bertubi-tubi. Bulan ini begini, bulan depan begini, bulan depan lagi begini, bulan depan lagi, subhanallah. Jatah musibah dia langsung Allah berikan bertubi-tubi, berarti jatah musibah sudah berkurang. Kita berpikir itu positif aja, ya sudah, berarti sudah berkurang. Tadinya 100, sekarang tinggal 96. Misalnya begitu. Udah lewat. Udah lewat ya. Ini diantara cara berpikir, sudah ditakdirkan dan sudah jatah musibah tersebut sudah dicicil oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kita dan sudah kita hadapi. Ini kembali ke beriman masalah takdir, bahwasanya kalau orang beriman dengan takdir, dengan beriman yang benar, dia akan mudah menghadapi musibah. Kiat yang ketiga agar kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya di antara cara paling mudah dihapuskan dosa-dosa adalah dengan dikasih musibah. Dengan dikasih apa? Musibah, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma yusibul muslim, tidak suatu pun menimpa musibah menimpa seorang muslim, min nasabin wala wasabin. Karena dia letih atau karena dia sakit, wala hammin wala hazanin, dia gelisah atau dia sedih, wala adan atau dia dizalimi oleh orang lain, ya. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menimpanya, illa kafarallahu biha khotayahu, kecuali Allah menjadikan itu semua sebagai penghapus dosa-dosanya. Bahkan dalam satu hadis, wala yazalul bala'u bi abdin, senantiasa musibah menimpa seseorang terus menerus hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah, sehingga dia berjalan di muka bumi tanpa dosa sama sekali. Sama sekali. Potensi Allah untuk menghapuskan dosa dengan musibah itu sangat besar, kekuatan menghapuskan dosa. Sampai ketika Nabi menjenguk seorang yang sedang sakit, seorang wanita, kemudian dia mencela demam yang dia rasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khotaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan engkau mencela apa? Demam. Sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat apa? Besi. Bukankah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang yang sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tahur insyaallah. Artinya apa? Tidak mengapa. Musibah yang menimpamu ini, sakit yang menimpamu ini akan menghapuskan apa? Dosa-dosamu. Subhanallah. Kita ini mungkin sudah beristighfar, mungkin sudah beristighfar seperti ke malam terakhir, Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli, astaghfirullah. Tapi mungkin istighfar kita kurang berkualitas. Atau mungkin sudah diampuni tapi kita bermaksiat lagi. Dan siapa di antara kita tidak bermaksiat? Tiap hari kita bermaksiat. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, dia pasti bermaksiat. Atau dosa-dosa lalu yang telah kita lupakan, kita nggak tahu. Karena terlalu banyak kegiatan, lupa dengan dosa-dosa masa lalu. Nah, ada cara Allah untuk menghapuskan dosa dengan cepat adalah dengan dikasih apa? Musibah. Kalau demam saja, demam penyakit biasa, kita rata-rata kuat dengan demam, meriang. Kemudian tinggal ambil selimut, minum jahe, meriang. Tidak begitu sakit, meriang itu tidak begitu sakit.
Lain dengan kalau kutusuk-tusuk, rasanya tertusuk-tusuk itu sakit. Meriang cuma biasa, dia sakit tapi tidak begitu berat. Kita biasa meriang. Itu aja kata Nabi SAW, fa innaha tudhibu khata. Jangan kau mengeluh, jangan ngomong dasar demam, tidak boleh kau caci maki demam. Demam sakit apa kayak gini, kok enggak hilang-hilang, itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi yang menghilangkan karat besi. Saya tanya sama ibu-ibu, mana lebih menyakitkan, sakit hati atau demam? Diomelin suami atau sakit gigi, mana yang lebih menyakitkan? Ibu-ibu, lebih menyakitkan mana? Sakit gigi atau diomelin suami? Kalau sakit gigi sama demam lebih sakit menyakitkan mana? Sakit gigi. Kalau demam saja bisa menghapuskan dosa-dosa, potensi kekuatan dia menghapuskan dosa begitu kuat, apalagi sakit apa? Gigi. Kalau sakit gigi apalagi sakit hati. Kalau diomelin suami, jengkel memang, tapi itu dosa langsung cepat apa? Terhapus. Apalagi ibu-ibu banyak dosa. Jelas tidak. Apakah ada yang ragu akan hal tersebut? Kita semua banyak dosa. Jadi buat kita ridho, diantaranya saya ini banyak dosa. Saya banyak dosa. Allah kasih musibah, ya sudahlah. Tahur insyaallah. Mudah-mudahan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laizal bala, senantiasa musibah menimpa seorang hatta yamshi 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'. Sambil berjalan semoga tidak ada dosa sama sekali pada dirinya. Musibah pada dirinya, musibah pada anaknya, musibah pada hartanya, musibah terkait suaminya, musibah terkait istrinya, musibah. Ini yang keberapa ibu? Yang ketiga. Sekarang yang keempat, di antara kiat agar kita bisa ridha dengan keputusan Allah. Kita tahu bahwasanya di antara tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah Allah memberi musibah. Dalam hadis, innallaha idza arada bi abdihi khairan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, Allah kenakan musibah pada dirinya. Siapa yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, Allah kenakan musibah pada dirinya. Ya. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah kasih musibah kepada mereka. Saya ulangi hadis pertama, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan padanya, Allah berikan musibah kepadanya. Hadis berikutnya, idza aradallahu bi qaumin idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Oleh karenanya, siapakah orang yang paling besar ujiannya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah, siapakah orang yang paling besar diuji, yang paling besar ujiannya, kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Itu nabi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Thumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diberi ujian oleh Allah berdasarkan tingkat apa? Keimanannya. Oleh karena kalau kita renungkan tentang sejarah Nabi SAW, maka beliaulah orang yang paling banyak ujiannya. Bertumpuk ujian kepada Rasulullah SAW dari berbagai macam sisi ujian. Lahir dalam kondisi yatim, dirawat sama ibunya, kemudian ibunya pun meninggal. Ya. Kemudian dirawat oleh pamannya, kakeknya, kemudian oleh pamannya miskin, dia mengembala kambing, harus bekerja, ya, tanpa ada kasih sayang ayah dan ibu, musibah. Ya. Kemudian akhirnya menikah dengan Khadijah, akhirnya dia begitu cinta kepada Khadijah, akhirnya orang yang paling dia cintai tersebut meninggal dunia. Kesedihan yang benar-benar dirasakan oleh Nabi SAW. Kemudian anak-anaknya semuanya meninggal. Anaknya 7 semuanya meninggal dalam kehidupan Nabi kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Siapa tidak sedih anaknya meninggal? Subhanallah, saya kadang lihat seorang bagaimana anaknya duluan meninggal daripada dia.
Sedih. Bukan cuma satu Nabi SAW. 6 semua meninggal. Mulai dari Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Ibrahim. 6 semua meninggal. Apakah Nabi meronta-ronta? Tidak. Makanya ketika ada seorang wanita meratapi anaknya di kuburan meninggal, dia meratapi, maka Nabi SAW menasihati, ya hadhi ittaqillah wasbiri, wahai fulanah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sabar. Apa kata wanita ini? Ya, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati, innaka lam tusab musibati. Pergi engkau, kau hanya bisa ngomong, kau tidak merasakan musibah yang aku rasakan. Nabi pergi setelah itu. Nabi tidak bilang, kau baru 1, saya 6 ya. Dia bilang, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergi kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kau tidak pernah kena musibah seperti yang musibah yang menimpa aku. Kata Nabi pergi. Akhirnya orang itu, perempuan ibu dikasih tahu, ibu tadi dikasih tahu, tadi yang menegur kamu adalah Nabi. Maka dia pun minta maaf sama Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya sabar yang sungguhnya adalah pada hantaman yang pertama. Jadi mau saya, kalau kita renungkan, orang yang paling banyak ujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terusir dari negerinya, kota Mekah yang sangat dia cintai, yang penuh dengan kenangan, nostalgia. Dimusuhi oleh karib kerabatnya. Dari suku Quraisy, semua suku Quraisy memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harusnya menjadi penolongnya malah memusuhinya. Diserang berulang-ulang untuk dibunuh. Dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ketika anak-anaknya masih hidup, putri-putrinya, suami-suaminya suruh cerai putri-putrinya biar Rasulullah sedih dengan kehidupan rumah tangganya yang anak-anaknya dicerai oleh mantu-mantunya. Ketika sholat kemudian letakkan kotoran di atas pundaknya sementara dilihat oleh putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, bagaimana bapaknya sedang dihina dan putrinya melihat. Itu pilu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sakit maka panasnya 2 kali lipat. Kata sahabat ketika Rasulullah SAW sakit, panasnya tembus sampai ke selimut. Kata Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, innaka tuka wa akan syadida. Sungguhnya engkau sakit panas. Kata Nabi SAW, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya kalau panas 2 kali lipat daripada kalian. Kenapa? Apa karena dosamu, apa karena pahalamu 2 kali lipat? Kata Nabi, iya. Karena pahaluku 2 kali lipat. Ya. Jadi maksud saya, di antara tanda Allah cinta kepada seorang, Allah kasih apa? Musibah. Karena musibah adalah cara paling cepat untuk mengangkat derajat seorang tinggi. Seorang mungkin sholat, baca Quran, dia naik derajat tapi lambat. Lambat. Sholat, baca Quran, sedekah, dia naik tapi lambat. Kasih musibah, cerek, langsung apa? Cepat naik derajatnya. Cepat naik kelas kalau dikasih apa? Musibah. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba telah tercatat surganya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah melihat amalnya tidak cukup. Allah sudah lihat dia salat malam, dia baca Quran, dia mungkin berdakwah, dia mungkin berbakti, tapi enggak cukup. Sementara ditakdirkan harusnya surganya apa? Tinggi. Maka bagaimana cara Allah agar dia bisa naik? Kasih musibah. Sehingga dia langsung cepat surganya apa? Tinggi. Jadi jika seorang terkena musibah, dia husnudzan aja ya. Semoga ini tanda cinta Allah kepada aku. Semoga ini mengurangi dosa-dosaku dan mengangkat apa? Derajatku. Jangan dia suudzon. Sungguhnya musibah itu mengangkat derajat seorang hamba begitu cepat, mengalahkan ibadah-ibadah yang mungkin dia lakukan selama ini. Allah punya cara. Taib. Yang berikutnya, yang berapa? 5. Agar seorang mudah untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya musibah itu seperti cuaca.
Cuaca seperti kita alami dalam keseharian, ada panas, ada dingin, ada hujan, ya. Dan cuaca tidak akan terus-menerus demikian. Artinya musibah itu suatu fenomena kehidupan sebagaimana fenomena alam yang tidak bisa kita hindari. Ketika kita di rumah ada hujan, kita biasa aja hujan, waktunya hujan-hujan. Musim kering, waktunya musim kering. Waktunya panas-panas, waktunya dingin-dingin. Begitu fenomena alam hidup tidak bisa kita hindari. Ya, sabar. Ketika kita tahu itu suatu fenomena alam yang tidak mungkin hilang, kita bisa sabar nggak? Bisa. Lihat orang-orang tinggal di Eropa, mereka tinggal sampai minus derajat dingin ya. Saya pernah ke satu tempat, kemudian saya pulang waktu itu sudah minus 2, minus 4 atau minus 2. Saya pulang, saya telepon kawan. Sehari itu, 2 hari berikutnya gimana? Sekarang udah minus 13, alhamdulillah saya sudah pulang. Tapi dia biasa aja, karena dia sudah menyiapkan diri bahwa ini fenomena apa? Alam. Namanya musibah gitu, nggak ada orang hidup tanpa musibah. Adakah orang hidup tanpa musibah? Raja, kena musibah nggak? Coba tanya raja di dunia ini, raja mana, presiden manapun, pernah nggak? Ada nggak raja nggak mencret? Coba tanya. Semua raja pasti pernah apa? Mencret. Kalau bapak mungkin tanya, adakah presiden yang tidak diomeli istrinya? Ada nggak? Coba tanya. Ini sudah fenomena kehidupan. Ibnu Taimiyah mengibaratkan seperti cuaca. Ketika kamu tahu ini cuaca datang dan pergi dan pasti lewat, pasti datang, kamu akan siap dan sudah ridho dengan keputusan apa? Tersebut. Kalau tanpa cuaca yang berubah-ubah tidak indah. Ini kehidupan seperti itu. Ada musibah terus senang lagi. Kita tahu bahagianya kesenangan ketika tahu musibah itu enggak enak seperti itu. Seperti itulah ya. Sehingga seorang bisa sabar ya. Contoh. Kita tinggal di Jakarta dengan kemacetan luar biasa. Kita sabar enggak? Sabar. Kenapa? Karena kita tahu itu sudah tabiat Jakarta seperti itu. Tapi kalau orang luar negeri misalnya tinggal suatu daerah nggak ada macet, tiba-tiba sini ini apa ini, kok mungkin dia marah-marah karena dia baru tahu Jakarta. Kalau kita udah, makanya semua problem, saya ulangi, semua problem yang tidak bisa dihindari itu namanya bukan problem, itu namanya fenomena. Lika-liku kehidupan. Jadi gimana? Musibah seperti itu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam diwannya? Da'il ayyama taf'alu ma yasha'u. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Wa tib nafsan idza hakama al-qada'u. Wa la tajza' li hadithatil layali. Fama li hawadithid dunya baqa'u. Kata Imam Syafi'i, biarkanlah da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Biarkanlah hari-hari da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Biarkanlah hari melakukan apa yang dia kehendaki. Artinya biarkan bergulir. Biarkan bergulir kejadian-kejadian. Watib nafsan idza hakamal qada'u, dan jiwa, tenangkanlah jiwamu, tentramkanlah jiwamu jika sudah diputuskan keputusan, sudah mau diapain? Kau enggak bisa menghindar, sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajza' li haditsatil layali, jangan kau ribut-ribut meronta gara-gara kejadian semalam. Fama li hawaditsid dunya baqa'u. Namanya kejadian-kejadian tidak akan abadi, akan ada hilangnya. Tidak selalu mendung, akan ada cerah. Tidak selalu hujan, akan ada terang. Jadi ketika kita menganggap bahwasanya musibah adalah salah satu dari konsekuensi kehidupan seperti panas, kita ya sudah, memang beginilah kehidupan, kita lebih ridho. Kita ya sudah, memang kehidupan seperti ini. Tadi saya bilang raja aja mencret, apalagi apa? Kita. Baik, sehingga kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah hanyalah salah satu dari pernak-pernik kehidupan. Baik, yang berikutnya agar kita ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa?
Kita bersyukur sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang Allah berikan pada kita bisa kita hadapi. Bisa kita hadapi. Seandainya Allah kasih musibah lain, belum tentu bisa kita hadapi. Ini di antara hal yang membuat kita ridha. Alhamdulillah Allah kasih musibah ini, saya bisa hadapi alhamdulillah. Dan saya ridha. Kalau saya tidak puas diuji dengan musibah ini, saya bisa dikasih ujian yang saya tidak mampu untuk menghadapinya. Alhamdulillah musibah ini saya bisa hadapi. Benar terkadang menangis, terkadang sedih, terkadang pusing, tapi saya masih bisa hadapi. Alhamdulillah. Allah pilihkan bagi saya musibah yang bisa saya hadapi. Tuhan saya Maha Penyayang. Tuhan saya tahu kapasitas saya. Alhamdulillah, saya bisa apa? Hadapi. Ini antara hal yang membantu kita untuk ridha dan bersyukur. Seandainya Allah berikan saya musibah yang lain, saya tidak bakalan mampu. Saya terkena musibah nih, saya lihat orang lain, ya Allah, kalau saya diuji seperti dia, apa saya kuat? Suatu hari saya ada luka tersebut harus diobati. Dan kalau diobati, intinya harus setiap pekan harus dirobek kembali untuk dikasih obat. Sudah sembuh, dirobek lagi. Setiap minggu saya tersiksa. Tapi saya renungkan, subhanallah, bagaimana saudara-saudara kita yang terkena luka perang, kemudian mereka masuk rumah sakit, kemudian mungkin tidak dibius, mungkin wah itu kayak apa ya. Ini masih saya bisa hadapi, alhamdulillah ya. Cuma begini. Artinya kalau kita dikasih musibah lebih berat, kita nggak mampu. Tapi Allah kasih musibah yang sesuai dengan kapasitas kita. Ridholah dengan kemusibah tersebut. Alhamdulillah, buktinya saya bisa jalan, buktinya. Kalau saya tidak bisa menjalani itu bukan apa, tapi karena saya terlalu teriak-teriak, terlalu coba tenang, sholat, sabar, bisa jalani bisa. Alhamdulillah, pujilah Allah. Engkau dikasih musibah yang engkau bisa hadapi. Engkau dikasih musibah seperti orang-orang di luar, ya Allah, setengah mati. Kita berpisah dari, tidak lama ketemu saudara, sedih, tidak lama. Saya pernah baca suatu cerita. Saya berapa tahun lalu kami keluarga hidup di Suria, kalau lebaran kami lebaran bareng, tahun ini enggak. Tahun ini saya di negeri ini, adik saya di negeri mana, kakak saya di negara mana. Coba. Artinya musibah kita yang kita hadapi alhamdulillah ringan dibandingkan musibah-musibah yang lain. Oleh karenanya ketika kita merenungkan bahwasanya musibah ini masih bisa kita hadapi, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita ridha. Karena Allah pasti memberikan musibah kalau kita bertakwa yang bisa kita apa? Hadapi. Ini yang keberapa? Yang ketujuh. Di antara hal yang bantu kita untuk ridha dengan musibah yang menimpa, bisa jadi musibah yang menimpa kita ini menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar ya. Saya pernah sampaikan tentang kisah seorang yang dia jatuh sehingga kakinya sakit. Harusnya dia dijadikan panglima, tapi dia tidak jadi panglima. Kenapa? Karena kakinya sakit, sehingga ketika ada tugas untuk jadi panglima perang dia tidak bisa, terkena musibah. Terkena musibah, dia bilang qadarullah. Suatu hari dia terkena musibah, kemudian datang panggilan jadi panglima, dia tidak bisa dan dia sedih. Ternyata dia ditugaskan jadi panglima untuk memimpin pasukan untuk menyerang Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baru saat itu dia pun bersyukur sama Allah. Seandainya saya tidak dikasih musibah ini, mungkin saya jadi panglima dan saya akan membunuh siapa? Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh sederhana bahwasanya terkadang Allah kasih musibah kelihatannya tidak menyenangkan, tetapi ternyata untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih apa? Lebih besar. Seperti ada kawan-kawan saya dulu di Jamiah, dia cerita, dia mau naik pesawat, kemudian dia pergi ke bandara, ternyata macet. Kemudian sampai ternyata pesawat itu kecelakaan. Musibah ketika ketinggalan pesawat, sedih. Tapi ternyata Allah ingin menghindarkan dia dari musibah yang lebih apa? Lebih besar.
Dan demikian kita nggak tahu ya cerita di balik musibah yang menimpa kita ya. Dan banyak kejadian sedih. Setelah kita renungkan, oh iya ternyata seandainya kemarin berhasil, mungkin sudah kayak apa. Cuma kita perlu perenungan sedikit aja. Mencari hikmah di balik itu. Mungkin tidak langsung, tapi setelah beberapa bulan kemudian, ya alhamdulillah seandainya dulu terjadi, ya mungkin seperti apa kita nggak tahu. Contoh seorang lelaki mungkin dia ngelamar akhwat, terus ditolak, musibah atau bukan? Musibah. Dia nggak tahu. Seandainya kalau dia nikah sama akhwat itu, mungkin musibah beruntun. Tiap hari diomelin sama apa? Istrinya. Kalau sudah banyak diomelin, akhirnya pembuluh darah tegang, akhirnya kolesterol, stroke dan mudah mati. Alhamdulillah Allah menghindarkan dia dari kematian dengan ditolak. Dia nggak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya saya sendiri mengalami pengalaman, bukan pengalaman ditolak ya, bukan ya. Artinya saya ada pengalaman dalam kehidupan ini. Setelah saya renungkan, oh iya ya seandainya kemarin saya berhasil, oh ternyata tidak pas, ternyata kebongkar, ternyata terlihat, Allah lihatkan. Itu sering. Oleh karenanya ketika dan kita analogikan, dan ada kejadian-kejadian yang kita tidak tahu. Ada sebagian kejadian Allah buka hikmahnya. Mungkin kita mengalami 20 musibah. 2 Allah bukakan, tuh, lihat tuh. Coba seandainya kemarin kau tidak terkena musibah. Yang 18 kita analogikakan, sudah selesai. Faham? 2 Allah buka. Allah tidak mesti bukakan semua hikmah musibah yang menimpa kita. Di balik itu ada musibah besar. Tapi dengan Allah bukakan 2, kita sudah bisa menganalogikakan yang lain. Kita bisa husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ketemu dokter, saya makan sama dia. Makan kambing. Ustaz makan aja Ustaz katanya. Kalau kambing tidak bikin mati, yang bikin mati diomelin istri katanya. Ibu-ibu, benar nggak Bu? Enggak ya, diomelin suami bikin mati. Orang tegang, pikiran tegang ya. Saya kemarin juga ketemu, entah ini dokter lebih tahu. Saya ketemu orang baru melakukan apa? Melakukan bypass. Dia ngobrol, Ustaz saya diberitahu dokter, dia baru bypass sama saya. Ustaz saya diberitahu dokter, kita kalau stres, maka pembuluh darah itu mengeras dan akhirnya lemak-lemak itu menempel dan bisa menyumbat apa? Peredaran darah. Lain halnya kalau kita nggak stres, meski ada lemak dia bisa jalan terus. Ini dia bilang ke saya, bisa jadi dia sering stres, bisa jadi, saya nggak tahu juga ya. Dan saya sudah dibilang berapa kali. Artinya apa? Ketentraman hati, jiwa itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Intinya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, maksud saya, ketika kita terkena musibah, kita husnudzon. Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih apa? Lebih besar. Bahkan lebih dari itu. Ketika kita terkena musibah, Allah akan berikan nikmat yang lain di balik musibah tersebut. Bisa atau tidak? Bisa. Allah kasih kita kena musibah, ternyata Allah siapkan nikmat lain yang lewat musibah tersebut. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kok bisa jadi penguasa Mesir? Karena musibah atau tidak? Musibah dihasati sama kakak-kakaknya, musibah dimasukkan dalam sumur, dijual jadi budak, musibah dituduh mau berzina, musibah di penjara. Musibah 1 plus musibah A plus musibah B plus musibah C plus musibah D plus musibah E sama dengan kebahagiaan. Jadi maksud saya bukan sekedar Allah menghindarkan kita dengan mengenakan kita, membuat kita terkena musibah ini. Bukan sekedar menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar, bahkan terkadang Allah siapkan nikmat di balik musibah tersebut. Kalau bukan Nabi Yusuf terkena musibah, maka Nabi Yusuf tidak akan menjadi penguasa di kota Mesir. Tidak akan. Orang bilang, kalau bukan tidak Nabi diusir dari kota Mekah menuju Madinah, tidak akan tegak negara Islam di kota Madinah. Allah punya rencana. Di balik musibah ada kenikmatan yang Allah berikan. Ini membuat kita ridho terhadap musibah yang Allah menimpakan
timpakan pada kita dengan perundungan-perundungan. Baik. Yang berikutnya yang keberapa? Di antara pernyataan ulama yang menarik tentang musibah, agar kamu ridho dengan musibah, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepadamu agar ibadahmu lengkap. Kalau kamu tidak pernah terkena musibah, kau hanya bisa ibadah syukur doang. Padahal dikatakan al-iman nisfan, iman itu tidak dua. Nisfus syukur wa nisfus sabar. Jadi iman dibagi dua, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Siapa yang bisa mengumpulkan keduanya, syukur dan sabar, maka imannya sempurna. Kata Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang suka bersabar dan suka bersyukur. Siapa yang bisa menggabungkan keduanya? Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat musibah, maka imannya apa? Sempurna. Kalau seandainya seorang selalu dapat nikmat, kapan dia bersabar? Ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena musibah tidak bisa dilakukan oleh yang terdapat nikmat, tidak bisa. Lihat orang kalau terkena musibah, hatinya hancur, pasrah, merendah, tidak ada sombong sama sekali. Dia tunduk sama Allah, dia nangis. Kalau duitnya banyak, rumahnya banyak, kapan dia begitu? Enggak ada. Dia enggak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang terkena musibah. Makanya saya bilang, di antara perkataan sebagian ulama, Allah memberikan musibah kepada seorang untuk melengkapi ibadahnya. Agar dia bisa beribadah dengan ibadah syukur, dan agar dia bisa beribadah dengan ibadah apa? Sabar. Dengan demikian imannya apa? Sempurna. Jadi saatnya saya beribadah dengan ibadah sabar. Ada saatnya saya beribadah dengan ibadah syukur, ada saatnya saya beribadah dengan ibadah apa? Sabar. Yang berikutnya, berapa? Keberapa? 9 ya? 8 atau 9? 9. Tinggal 2 lagi, berarti sudah mau selesai pengajian. Yang ke-9, sebenarnya disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah Allah menimpakan musibah kecuali untuk mengobati atau menangkal penyakit-penyakit hati yang mungkin akan menimpa seseorang. Seandainya seorang tidak pernah kena musibah, dia pasti ujub. Seandainya orang tidak pernah kena musibah, mungkin dia sombong seperti sombongnya Fir'aun. Disebutkan kenapa Fir'aun merasa diri sebagai Tuhan? Karena dia berkuasa bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, dia umur panjang. Tidak pernah terkena musibah sehingga dia sombong dan angkuh. Dia merasa dia hebat. Antum bayangkan kalau antum jadi pedagang, jualan selalu untung, kira-kira sombong atau tidak? Sombong lah, saya nggak pernah rugi selalu. Padahal jualan cuma untung-untung 50, 100 ini. Itu sudah sombong. Kenapa? Nggak pernah rugi. Lupa diri. Supaya Allah hindarkan dia dari kesombongannya, Allah bikin dia rugi sekali-sekali. Tidak sering, tapi sekali-kali kasih apa? Rugi. Jadi ini obat yang paling menakjubkan. Menghilangkan penyakit-penyakit berbahaya. Orang kalau senantiasa berhasil, lupa diri. Kalau lupa diri, ujub. Sudah ujub apa? Sombong. Sudah sombong di neraka temannya iblis. Kata Allah tentang neraka, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sungguhnya neraka adalah tempat bagi orang-orang yang sombong. Ya. Kalau enggak dia lupa diri. Makanya dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih namanya kegagalan. Kegagalan tersebut ternyata adalah obat agar dia tidak lupa diri. Tidak lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Dikasih apa? Obat oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terkena penyakitnya Qarun, agar dia tidak terkena penyakitnya Fir'aun. Orang mendengar hal tersebut, subhanallah, kalau saya tidak begini mungkin saya entah kayak apa. Yang terakhir, di antara hal yang membantu kita untuk ridho dengan musibah, seperti disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya yakinlah setiap rasa pilu yang kita rasakan, semakin pilu akan berubah semakin nikmat di akhirat kelak. Semakin pilu, semakin sakit, semakin pedih, semakin besar pahalanya. Semakin besar apa? Pahalanya. Pilu kita tahan, sedih kita tahan, pahalanya semakin besar. Dan itu akan kita rasakan begitu kita masuk di alam barzah. Tidak sama orang yang musibahnya kecil dengan orang yang musibahnya besar. Tidak sama orang yang pilunya sedikit dengan pilunya besar, tidak sama.
semakin pilu, semakin sedih, maka semakin besar pahalanya, semakin besar nikmat yang akan dia rasakan. Dan dia pertama rasakan nanti di alam mana? Alam barzah, saat ketika dia berpisah dengan alam ini, berpisah dengan kekasih-kekasihnya, berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan pasangannya. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapa yang kau sukai, kau akan berpisah darinya. "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 renungan. Ketika kita terkena musibah, kita renungkan baik-baik, kita ingat-ingat kembali. Tidak usah kita teriak-teriak, tidak usah kita marah-marah, tidak usah banting-banting. Sungguhnya di balik musibah banyak apa? Banyak kebaikan. Di balik musibah banyak kebaikan. Jangan sampai kita jatuh pada derajat jaza. Paling tidak sabar, ridho, kalau bisa syukur, alhamdulillah. Itu yang paling hebat. Tapi jangan sampai jaza itu meronta-ronta. Ya, ketahuilah di balik musibah banyak sekali faedah, pahala dan berbagai macam kebaikan yang telah kita sebutkan tadi. Demikian wallahu taala alam bisawab. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadi kita hamba-hambanya yang pandai bersabar, ridho dengan urusan Allah dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Diutamakan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Pakai mic apa tulisan ibu-ibu? Ini ibu-ibu. Apakah berobat atau ikhtiar menyalahi syariat? Yang tidak menyalahi syariat termasuk tidak ridho terhadap takdir? Enggak, syariat yang menyuruh kita untuk berikhtiar. Selama kita berikhtiar, kita tetap apa? Ridho. Sabar itu bukan berarti pasrah. Sabar itu berikhtiar, namun ridho dengan keputusan Allah. Berhasil enggak berhasil, serahkan kepada Allah. Makanya Allah mensifati para rasul dengan ulul azmi. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana ulul azmi, para rasul ulul azmi. Azmi itu artinya bertekad. Makanya para nabi mereka sabar, tapi mereka punya tekad yang tinggi. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, dicaci maki, dihina, tapi sabar berdakwah 950 tahun. Ikhtiar selama 950 tahun. Jadi maksud saya, kalau seorang sakit dia berusaha, tapi dia bersabar. Bersabar sambil berusaha. Dia bersabar, kalau belum sembuh-sembuh, serahkan kepada Allah dan dia cari alternatif yang lain, terus berusaha. Jadi bukan berarti namanya ridho kemudian tidak berusaha. Ya. Ini salah ya. Di antara bentuk tawakal yang benar adalah berikhtiar. Kalau hidup kita lempeng, adem ayem, apa artinya kita sedang berjalan tidak di jalan para rasul? Karena enggak ada musibah, berarti tidak ada musibah berarti yang menimpanya. Kalau hidup lempeng, syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah kasih musibah bukan musibah harta, mungkin musibah yang lain ya. Yang kita tidak tahu. Musibah pasti ada ya. Ya, tapi seorang memohon, kita begini, kita tidak minta sama Allah dikasih musibah. Jangan minta dikasih apa? Musibah. Tapi minta keselamatan. Ya. Nas'alullahal afiyah, kami mohon keselamatan. Tapi meskipun kita minta keselamatan, ada saatnya Allah kasih musibah, kasih apa? Musibah. Jika seorang diberi banyak kenikmatan, jadi dia hamba yang bersyukur. Ada orang sejak lahir sudah kaya, ada tidak? Ada ya. Sudah lahir sudah punya warisan yang banyak. Sudah lahir sudah kaya. Nah, dia punya ujian sendiri dan saya rasa setiap orang ada ujiannya. Di antara cerita menarik, saya punya kawan, dia tukang pijitnya Amir. Kita sama sekali sudah meninggal rahimahullah. Dia dulu tukang pijitnya Amir di gubernur di kota Madinah.
Gubernurnya pangeran, amir, anak raja. Tapi terkadang dia dipanggil untuk mijit amir karena amirnya nggak bisa tidur. Kalau dianya tidurnya lempeng ya. Maksud saya, apalagi ketika terjadi musim tembak-tembakan di kota Madinah, ada sebagian kelompok nembak-nembak dan saya lihat bekas-bekas tembakannya, terpengaruh pemikiran Khawarij. Maka teman saya dipanggil karena gubernur susah tidur, memikirkan apa? Rakyat, memikirkan macam-macamnya. Ya. Jadi alhamdulillah ya kalau kita bisa memanage hati kita, kita bisa tentram, bisa bahagia, tidak harus apa? Tidak harus harta berlimpah ruah ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seorang mau berpikir adil, dia tahu bosnya di balik kekurangannya ada kebahagiaan yang dia bisa rasakan yang tidak dirasakan oleh orang yang diberi apa? Kelebihan. Seperti tadi contohnya, orang yang mungkin tidak punya apa-apa, dia tidak banyak yang dia pikirkan. Dia ngantuk, kerja capek, taruh kasur tidur, bahkan mungkin kasur sederhana, taruh bantal tidur, bahkan tidak pakai bantal bisa apa? Tidur, bahkan nyamuk menggigit dia tidak pedulikan. Sementara yang kaya gelisah, mikir persaingan perusahaan, gimana sebentar lagi harus bayar THR sama pegawai banyak, pusing dia, padahal tidurnya di kasur yang sangat mewah, belum tentu dia bisa tidur. Kalau dia mau berpikir, dia akan merasa Tuhan Maha Adil. Di balik kekurangan saya ada kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah cabut dari orang-orang yang diberi kenikmatan yang lain. Maka ada perkataan, jangan kau lihat apa yang Allah berikan kepadanya, tapi lihat apa yang Allah cabut darinya. Kau nggak tahu. Lihat orang foya-foya sana kemari, pergi ke luar negeri, di balik itu tangisan, malah menangis. Entah suaminya selingkuh, entah dia apa kek, dan kita lihat sendiri ada orang kaya nggak bisa dapat bahagia, akhirnya narkoba. Kenapa? Dia harus ke narkoba, dia tidak merasakan apa? Kebahagiaan. Jadi intinya kalau kita dapat nikmat jangan minta kasih musibah, jangan minta, tapi kalau dikasih musibah bersabar. Ketika Anda didolimi orang lain, secara zahir Anda mampu maafkan dengan cara ngobrol biasa dengan orang tersebut, bersua biasa, namun hati terkadang seakan tidak terima dengan perbuatan orang yang dilakukan orang tersebut. Ibarat memaafkan namun bukan melupakan. Apakah ini termasuk orang yang tidak ridho? Ini tidak dikatakan ridho, tapi bersabar. Saya bilang tadi kan bedanya sabar dengan apa? Ridho. Ridho tuh ya sudah, dia tahu di balik ini ada kebaikan. Dan ridho sangat dekat dengan syukur. Dia bersabar, dia nggak suka tapi dia tahan. Dia nggak suka tapi dia apa? Tahan. Dan dua-duanya ada pahala. Dua-duanya ada apa? Pahala. Nah, seperti ini. Jadi memaafkan bukan syarat memaafkan melupakan. Saya ulangi, bukan syarat memaafkan melupakan. Bisa jadi seorang memaafkan meskipun dia tidak melupakan, tidak apa-apa. Yang penting dia maafkan, dia tidak ngamuk-ngamuk, dia tahan, ya sudah. Terkadang terbetik dia jengkel lagi tapi dia tahan. Dia masih dikatakan memaafkan. Yang terbaik adalah memaafkan dan melupakan, itu yang terbaik. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Ana susah menghafal Al-Quran, tapi teman kok mudah. Apakah ini takdir? Iya, semuanya sudah takdir. Apakah karena ana banyak maksiat daripada teman ana? Mungkin. Semuanya mungkin. Apakah melamar akhwat ditolak termasuk musibah? Iya, musibah. Tapi di balik musibah tersebut mungkin ada kebaikan. Ya akhi, ada orang menangis pingin punya anak, tapi Allah nggak kasih anak sama dia. Ada orang yang punya anak nangis karena anaknya nakal, anaknya kurang ajar. Ada perempuan nangis minta jodoh, nggak dikasih jodoh. Ada perempuan nangis tiap malam punya suami, suaminya bikin dia jengkel tiap malam. Itulah kehidupan. Makanya nggak punya suami kan nggak diomelin sama suami, karena nggak ada yang ngomelin. Jadi semua rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika musibah sudah ditakdirkan oleh Allah, apa gunanya ikhtiar? Kita nggak tahu. Jadi gini, kita kenyang sudah takdir nggak? Tapi kita makan nggak supaya kenyang? Makan. Kalau bilang apa gunanya kenyang kalau
Apa gunanya kalau sudah ditakdirkan kenyang tanpa makan? Ya nggak ada. Oke, Allah mentakdirkan dan Allah juga di dalam takdir tersebut ada hukum sebab akibat. Paham? Ya. Allah mentakdirkan si fulan masuk surga, tapi dalam proses masuk surganya dia melakukan banyak ibadah. Maka tidak dikatakan kalau saya terima masuk surga ngapain saya beribadah? Enggak. Takdir engkau masuk surga dengan caranya dengan beribadah. Jadi Allah mentakdirkan sekaligus mentakdirkan sebab menuju apa? Akibat. Apakah sebab tidak terkabulnya doa seorang istri yang soleha dikarenakan pasangan suaminya yang masih suka bermaksiat? Baik itu si suami suka selingkuh, suka zalim sama istri, bohong, dan lebih parahnya si suami suami kufur dari rahmat Allah. Dia lalai dari ibadah dan jauh dari Allah. Ini curhat ya. Apakah dalam rumah tangga akan diberkahi dan dirahmati serta mendapat keridhaan dari Allah Ta'ala jika salah satu pasangan suami tidak pernah sholat, sedang suami tidak bisa didakwahi, hatinya keras. Kasihan ya. Ini musibah. Abi lagi kajian nak. Jadi hadapi dengan cara syar'i. Musibah suami seperti ini dihadapi, tanya kepada ustaz atau orang berilmu, kalau suami saya seperti ini bagaimana saya mengatasi atau solusi, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, solusinya harus dicari ya. Tetapi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini curhat yang lebih dalam sepertinya. Ustaz, dari 2019 saya masih belum ridho ikhlas di poligami. Baru dari 2019, ada yang dari 2011. Saya anak 3, yang tengah dan terakhir berkebutuhan khusus. Saya punya anak 3 mungkin ya. Yang tengah dan terakhir berkebutuhan khusus. Awal keputusan suami dasarnya karena saya tidak bisa maksimal melayani. Karena waktu saya banyak di anak-anak ABK dan juga saya bekerja, anak-anak ABK dan juga saya bekerja. Saya tidak bisa menerima musibah kenyataan ini karena hanya alasan kasihan suami saya tidak akan bisa adil. Karena untuk biaya sekolah inklusi dan terapi anak-anak saja sebagian besar dari gaji saya. Dia punya prinsip adil dibagi rata untuk 2 istrinya. Apapun yang terjadi pada anak-anak adalah titipan takdir. Jadi tidak perlu ada terapi dan sekolah khusus. Saya sudah berjuang sendiri demi anak-anak. Saya tidak sabar atas hikmah yang entah kapan akan saya rasakan. Nasihat saya banyak sholat malam, ya. Menangis kepada Allah minta solusi ya. Sabar tidak sabar tidak akan merubah kondisi. Karena kalau tidak sabar kemudian kondisi berubah, enggak juga kan? Kalau kita teriak-teriak ngamuk-ngamuk, suami jadi baik, ngamuk-ngamuk aja. Kalau kita teriak-teriak barang hilang kembali, teriak-teriak aja. Tapi kalau kita teriak-teriak enggak teriak-teriak sama saja, ya kita hadapi dengan sabar. Kalau sabar masih ada kemungkinan apa? Solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk sama suami, diskusi ya. Kalau perlu ketemu berdua, ketemu ustadz, coba sampaikan masalah, mungkin ada yang miss di antara salah satu di antara keduanya. Dan terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saya di poligami tidak bisa saya hindari. Sudah Allah catat dan Allah sudah takdirkan. Tinggal saya sekarang menghadapi apa yang saya hadapi dengan cara yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang orang terkena musibah lebih dari kita banyak ya. Banyak ya. Banyak. Suami sudah menafkahi mungkin kurang. Itu perlu diskusi misalnya ya. Seperti suami mengatakan yang pokoknya bagi rata, itu kan perlu diperhatikan. Itu salah misalnya. Maksudnya namanya adil tuh bagi rata 10.000 sama 10.000 ya enggak. Ini 10.000 anaknya 5, ini masih gadis, masa 10.000 kan enggak bisa. Itu beda ya. Ini suaminya harus dikasih pengertian. Dan itu butuh duduk manis di hadapan ustadz untuk menyampaikan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah menyabarkan kita dan memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.